jika nanti terjadi duel di pengadilan, saya yang akan terlibat. Dan saya sudah diundang oleh Cybercrime Polda Sulteng. Sudah ada surat pemanggilan buat saya. Tapi saya sudah menyerahkan ke kuasa hukum saya. Sementara masih kami nasihati jangan diteruskan. Karena ini dorongan yang sangat kuat oleh orang-orang hebat. Gubernurnya tok ada 5, ya. Belum lagi polda setempat, ya. Belum lagi yang ada di Jakarta. Sampai Mabes Polri saja itu kewalahan. Intinya nanti ini akan menjadi peristiwa penting, ya. Dan inilah yang kami tunggu-tunggu. Tetapi kalau bisa hindari saja, gitu loh. Karena Gus Fuad Riyadi dari Pleret sudah meminta maaf, gitu loh. Dan kami pun sebenarnya tidak mendukung ucapan dari beliau Gus Fuad tentang kirdun-kirdun terhadap Sis Al-Jufri itu, gitu loh. Ya, cuma ini hanya pancingan, ya. Apakah selama ini seluruh rakyat Indonesia itu mendengar atau tidak pisuhan dari Habib-Habib terhadap kiai-kiai Nusantara itu? Ternyata nggak ada kerungu, ternyata nggak melihat, ternyata buta tuli semua ternyata. Oke, pura-pura itu bagaimana ya, Nggih? Pura-pura. Kalau saya lihat sih pura-pura ya. Pura-pura ya. Padahal tapi kalau yang pribumi sampai kayak langsung gitu, iya. Kok langsung ya. Gitu loh. Padahal ya minta maaf sudah. Tapi di sambar.id itu ada keterangan halal darahnya Fuad Pleret. Saya masih simpan itu. Oh, berarti ini doktrin ekstrim itu. Nah, ini teroris itu dari sini. Sudah teroris semua. Oke. Berarti antara sesama saudara yang sudah minta tabayun, minta diskusi kebangsaan di Mabes Polri atau di Polda Jogja atau di mana tempat di Jawa saja, jangan terlalu kejauhan ke Indonesia Timur sana, tapi tetap ditolak semua. Pokoknya kudu Fuad Pleret harus jebloskan ke penjara dengan pasal sarah. Lah, gak kerungu ya. Padahal kalau Habib Rizik sendiri bilang, kasarnya kan dia itu kan ngajak perang. Nggih. Lu kok gak ada yang proses? Ya heran saya kan gitu ya, nggih. Kita ini ya dengar gitu dari aparat kita ini. iya, kita semua ini orang waras ya. Tapi kok gimana ya? Kok gak ada respon ya? Ya itu heran. Terus pertama kali 3 tahun yang lalu ketika kita dihina-hina 70 kiai yang alim tetap kalah dengan 1 Habib yang bodoh ahli maksiat. Itu kan sarah ya. Sarah. Penghinaan yang luar biasa. Lah, di mana suaranya? Heran aku. Terus penghinaan ke presiden. Nah, Ya. sampai Jokowi Babi itu. Enggak. Sudah ada. Nah, itu. Terus misalkan itu pendapat individu ya, pendapat pribadi, ada kitabnya ya. Gitu loh. Kitab Manhajus Sawi itu ada. Tuntunannya ada. Kenapa Bahar bin Sumed itu berani mengucapkan seperti itu, ditiru oleh murid-muridnya, penggemar-penggemarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Atas nama kultural dari Nahdien, kami Al-Fakir Muhammad Hasan Basri sangat merasa prihatin dan peduli atas gejolak yang sampai detik ini kurang lebih 3 tahun, masalah polemik nasab yang merebah melanda kemana-mana di seluruh seantero Nusantara. Kami sesungguhnya amat sangat prihatin kepada saudara-saudari kami, para alumni-alumni pondok pesantren, juga para guru-guru kami semuanya yang masih belum mendapatkan anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjuangan ulama-ulama Nusantara dalam meluruskan, mencerdaskan masyarakat, khususnya warga NU kultural. Di sini kami hadir secara mendadak di dalam Yai Nur Ihya. Sangat mendadak tanpa adanya settingan. Kedatangan kami bersama rombongan teman-teman kami ingin mendapatkan suatu masukan, pencerahan dari beliaunya terkait masalah yang amat sangat sekarang ini merebak terutama di medsos. Jadi untuk saudara-saudari kami yang di luar, di seluruh Nusantara, marilah mumpung kita masih sehat, mumpung kita ini masih diberi kekuatan iman dan Islam, mari kita berjuang bersama-sama untuk meluruskan, bukan membenci. Kita tidak boleh membenci siapapun orangnya, entah itu umat Islam atau di luar Islam. Karena semua ini kita ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hak kita untuk membenci umat, karena kita sama-sama makhluk Allah.
Allah saja melindungi, apalagi kita. Saat-saat ini saya sangat prihatin, miris, lebih-lebih kepada beliaunya Kiai Nur Ihya yang sangat gigih memperjuangkan untuk meluruskan pemahaman daripada polemik nasab yang terjadi. Al-Fakir sendiri sebenarnya secara pribadi dari dulu itu banyak guru-guru dari kalangan habaib itu banyak. Bahkan saya pernah selama 1 tahun di Jatiroto, Jatiroto Lumajang. di desa Kaliboto Kidul ya. Kaliboto Kidul. Dalemi Allah mayarham, dalemi Habib Hashim bin Ali bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih. Beliau mempunyai saudara kabarnya yang di Kemusu Jogja, Said Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah Bafaqih. Jadi setiap tahun beliau itu mengadakan haul di tempat itu, dihadiri oleh beliaunya pengasuh pondok pesantren Al-Qadiri 1 yakni Kiai Muzaki. Iya, Qadiri 1. Itu bahkan tiap tahun. Setelah beliaunya meninggal, terus kami sudah nggak ada di sana. Itu. Lah terkait hal-hal masalah polemik ini yang menjadi kepedulian dan perhatian kami, mengapa sampai detik ini dari klan sebelah ini sampai detik ini tidak ada data yang amat sangat valid untuk memberikan jawaban dari banyak-banyak pendapat dari kiai-kiai yang telah meluruskan polemik ini. Jadi sebagai warga kultural NU sangat saya berharap agar polemik ini cepat selesai, karena dampaknya bukan hanya sosial, bukan, keamanan pun ini berdampak. Hubungan antara kenegaraan pun berdampak akibat daripada belum selesainya polemik nasab di Nusantara ini. Mengapa sih kita harus mempertahankan diri untuk mengaku sebagai dzurriyyah Rasul? Kita cukup sebagai umat Rasul itu sudah sangat amat bahagia. Mulia ya. Sudah mulia. Kok dipaksakan untuk menjadi dzurriyyah Rasul ini apa sih? Ginun sewu tanda kutip. Mungkin ini di luar urusan tujuan akhirat. Ini yang saya khawatirkan sampai detik ini. Makanya apa yang pernah disampaikan oleh beliau salah satu guru itu di zaman-zaman ini memang sayati zaman syarrun wa ba'dahu mimma qablahu. Semakin rusak. Jadi semakin tahun, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun ini bertambah rusak. Lah sedangkan kita orang yang punyai, dibekali, dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau memperjuangkan nasib rakyat kita. Terus jadi apa negara kita ini? Bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang yang dikaruniai ilmu kelak di akhirat apabila kita bertemu dengan Allah dan Rasulullah? Jadi kami berharap kepada saudara-saudara kami, khususnya yang hadir di podcast malam ini, marilah kita bersama-sama memperjuangkan negara kita, pemahaman kita, kebersamaan kita dalam meluruskan dan mencerdaskan anak bangsa, terutama dari kultural Nahdien yang saat ini. Ya, mungkin itu mawon ya sing saged kula sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya belum tutup salam dulu ya. Ini masih panjang ya. Masih 1 jam lebih kita harus berdiskusi. Ya sebagai mukadimah, salam mukadimah. Mungkin intune. Salam pembuka, salam penutup untuk mukadimah, tapi untuk isi materinya belum ya. Masih banyak yang harus kami ulik ya, kami bongkar kami minta pendapat panjenengan. Jenengan mewakili kawan-kawan kiai-kiai tokoh masyarakat kultur Nahdlatul Ulama Surabaya. Sudah kita dengar bersama apa yang Romo Kiai Haji Muhammad Hasan Basri sampaikan kepada kita semua. Saat ini kita bukan lagi terkena hukum fardu kifayah tapi sudah mengarah ke fardu ain. Setiap individu dari kita harus berjuang bersama, menyampaikan, menyadarkan ya, mengarahkan, mencerdaskan, mencerahkan semua. Tidak hanya umat Islam, ya seluruh masyarakat Indonesia dalam hidup bernegara, kerukunan antar umat beragama, bermasyarakat ya, semuanya. Jadi ukhuwah-ukhuwah ini semuanya harus kita jalankan, praktekkan, sekaligus kita sampaikan supaya kita ini tidak disalahkan oleh generasi yang akan datang. 50 tahun lagi belum tentu jenengan dan saya ini masih hidup di dunia ini. Gitu. Belum tentu kita ini sudah kepala 5. 100 itu kan orang kota nih. Kalau orang Tibet, India, di atas Gunung Himalaya atau di Pakistan itu ada yang 120, 125 itu biasanya. Kalau di Surabaya gini. Dikasih tambah 25 tahun, Alhamdulillah, seandainya Jadi biasanya kita masih ngasih
10 tahun lah ya. Iya, nggih gantian nggih. Jadi jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah ya. Lemah akidahnya, lemah ekonominya, lemah keilmuannya semua. Jadi sudah dipesan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa itu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah ya, tidak lemah ekonominya saja, tapi juga lemah imannya, lemah syariahnya, ibadahnya, lemah akhlakul karimahnya dan semuanya. Jangan sampai. Jika kita diam di saat kita masih hidup, ya maka kita akan disalahkan oleh generasi yang akan datang. Wong dulu Yai Muhammad Hasan Basri yang menengah kok lah. Ini kan berarti dengan diamnya panjenengan terhadap masalah atau polemik nasabah alawi ini berarti jenengan setuju. Alamatur ridho kan sukut ya, ijma sukuti ya. Jadi berarti jenengan oke kan gitu lah. Akan disalahkan oleh santri-santri kita yang akan datang. Oleh sebab itu nunggu kapan lagi. Tetap yang beliau sampaikan ini sudah kesatria. Ini tidak membenci, tidak memusuhi siapa saja yang kontra dengan kita. Kita tetap menyayangi semuanya. Kok manusia ya ini, lawang hewan saja kita sayangi. Mau nyembelih korban ya bismillah, gak boleh langsung mereka ditekek mati yang mau membunuh apapun harus atas nama Allah, karena dihalalkan oleh Allah, minta halal dari Allah. Tidak kita semena-mena membunuh nyamuk, membunuh semut. Ini ajaran Islam rahmatan lil alamin. Apalagi dengan habaib. Jangan takut. Ya, nanti jika habaib sudah sadar, sudah taubatan nasuha, tidak lagi menyampaikan khurafatnya, sudah taslim, ya sudah, biarkan sebagai cucu Nabi itu diyakini dalam lingkup internalnya mereka saja lah. Nah, baru kita bersaudara, tetap bersaudara. Dan jangan sampai kiai-kiai ketika kumpul bersama dengan habaib itu merasa kecil hati, minder, rendah diri, jangan ya. Sejajar. Kalau bisa malah lebih tinggi. Bukan sombong lagi, nyombongi mau sombong kok oleh. Nah, nanti kalau orang sombong di ngisori, oh tambah sombongi. Nah, ini akhirnya tidak mendidik. Bagian dari sedekah. Nggih, bagian daripada. Malah tambah ngelunjak. Karena kita selama ini diam ya, akhirnya semua dirampasi. Sokip Gresik, Sokip Solo, Sokip Malang, Sokip Situbondo, Sokip Banyuwangi, Sokip Jakarta, dan seterusnya. Nunggu nanti kalau Sokip ini bukan sahabat loh ya, nek Sokip sahabat betul masalah. Pemilik. Berarti jenengan Surabaya kontrak kabeh. Jenengan itu nggak punya hal apa kontrak kok, pemilik Surabaya itu Habib dari Gubah Ngambel kok, ya kan? Nah, apalagi Habib Boto Putih Bafakih misalkan ya, jenengan Kertopaten ya ini, dekat dengan Pegirian Boto Putih itu. Jadi nanti semuanya Kertopaten ya milik Bafakih. Tadi Bafakih itu Habib Syekh bin Ahmad Bafakih, Sohib Pegirian. Sekarang kan sudah Sohib Boto Putih. Lawang Khol Boto Putih itu bukan Sunan Lanang Dangiran, mboten kok, ya kan langsung ya Habib 2 dari marga Bafakih itu. Lah ini kan berarti mulai nanti akan bergeser ke utaranya sedikit, yakni Ngambel. Kan sudah ada Khol Gubah Ngambel. Mbah Said Ali tenggelamkan nanti. Ya yang ada itu ya Khol Ngambel ya Habib dari Ngambel, Gubah Ngambel itu. Gresik sudah, ya kan Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf ya. Sidoarjo yang belum. Nah ini kan terus akan merembet kemana-mana. Setiap kota. Nanti akan ditulis sebuah kitab plus sejarahnya bahwa benar-benar mereka itu berjuang mengusir Belanda dan Jepang dari Nusantara. Yang memerdekakan Indonesia itu mereka. Terus kita bisa apa? Kita sudah mati semua ya. Kalau kita masih hidup sekarang ini ya masih bisa bersuara ya. Kalau mati semua terus siapa yang akan peduli dengan sejarah bangsa? Yang menyangkut masalah agama juga. Kalau hanya masalah pemanis bicara atau abang-abangnya lambe itu nggak masalah. Misalkan Surabaya Sirul Bahi ya misalkan ya. Rasulullah SAW tawaf setiap malam di kota Surabaya. Nek pemanis ya lambe aja itu ibarat ini gak apa-apa. Tapi kalau sudah benar-benar itu dicatat pada satu kitab ya diyakini ya nanti terus-menerus yang mempelajari bukan dari kalangan keluarga internal Mbak Alawi saja, tapi ya orang-orang kita, kiai juga, santri-santri kita juga, apalagi santri-santri Nahdien ini kurang waspada, khusnudon saja. Pokoknya khusnudon wis bener, taslim, wis nggak ada yang namanya salah. Habib itu sudah bener semua. Nah inilah yang berbahaya. Oleh sebab itu tidak hanya untuk wilayah Surabaya, Jawa Timur saja, Madura tidak, tapi seluruh Nusantara. Kami mohon doa pangestu dari para kiai tokoh masyarakat Surabaya Utara semua yang rawuh pada malam hari ini khususnya, bahwa jika nanti terjadi duel di pengadilan, saya yang akan terlibat. Dan saya sudah diundang oleh
Cybercrime Polda Sulteng. Sudah ada surat pemanggilan buat saya. Tapi saya sudah menyerahkan ke kuasa hukum saya. Sementara masih kami nasihati jangan diteruskan. Karena ini dorongan yang sangat kuat oleh orang-orang hebat. Gubernurnya tok itu ada 5 ya. Belum lagi Polda setempat ya. Belum lagi yang ada di Jakarta. Sampai Mabes Polri saja itu kewalahan. Intinya nanti ini akan menjadi peristiwa penting ya. Dan inilah yang kami tunggu-tunggu. Tetapi kalau bisa hindari saja, gitu loh. Karena Gus Fuad Riyadi dari Pleret sudah meminta maaf, gitu loh. Dan kami pun sebenarnya tidak mendukung ucapan dari beliau Gus Fuad tentang kirdun-kirdun terhadap Sis Al-Jufri itu, gitu loh. Nah, cuma ini hanya pancingan ya. Apakah selama ini seluruh rakyat Indonesia itu mendengar atau tidak pisuhan dari Habib-Habib terhadap kiai-kiai Nusantara itu? Ternyata nggak dengkrungu, ternyata nggak melihat, ternyata buta tuli semua ternyata. Oke, pura-pura itu bagaimana ya ini? Pura-pura. Pura-pura. Kalau saya lihat sih pura-pura ya. Pura-pura ya. Padahal Tapi kalau yang pribumi sampai kayak Langsung gitu, melok Pleret tuh. iya. Kok langsung di ya. gitu loh. Padahal ya minta maaf sudah. Tapi di sambar.id itu ada keterangan halal darahnya Fuad Pleret. Saya masih tak simpan itu. Oh, berarti ini doktrin ekstrim itu. Nah, ini teroris itu dari sini. Sudah teroris semua. Oke. Berarti antara sesama saudara yang sudah minta tabayun, minta diskusi kebangsaan di Mabes Polri atau di Polda Jogja atau di mana tempat di Jawa saja, jangan terlalu kejauhan ke Indonesia Timur sana, tapi tetap ditolak semua. Pokoknya kudu Fuad Pleret harus jebloskan ke penjara dengan pasal sarah. Nah, gak kerungu ya. Padahal kalau Habib Rizik sendiri bilang, kasarnya kan dia itu kan ngajak perang. Nggih. Loh, kok nggak ada yang proses? Ya heran saya kan gitu ya, nggih. Kita ini ya, Dengar gitu loh dari aparat kita ini. iya kita semua ini orang waras ya. Tapi kok gimana ya, kok gak ada respon ya? Ya itu Nah, heran. terus pertama kali 3 tahun yang lalu ketika kita dihina-hina 70 kiai yang alim tetap kalah dengan 1 Habib yang bodoh ahli maksiat. Nah, itu kan sarah ya. Salah. Penghinaan yang luar biasa. Lah, di mana suaranya? Heran aku. Terus penghinaan ke presiden. Nah, Ya. sampai Jokowi Babi itu. Enggak. Sudah ada. Lah, itu. Terus misalkan itu pendapat individu ya, pendapat pribadi, ada kitabnya ya. Gitu loh. Kitab Manhajus Sawi itu ada. Tuntunannya ada. Kenapa Bahar bin Sumed itu berani mengucapkan seperti itu, ditiru oleh murid-muridnya, penggemar-penggemarnya ya. Bukan beratnya ada ya. Lah sama Rekan Al-Gadri sama yang gondrong-gondrong ala kribu-kribu yang ceramah itu. 1 Habib yang bodoh ahli maksiat sekalipun tetap lebih tinggi derajatnya daripada 70 kiai yang alim. Jadi ada referensinya bagi mereka. Jadi tidak ada gunanya ya yang mondok. Lu nggak ada gunanya. Jenengan kan 7 orang ya, sama saya 8 ya, sama admin 9 ya. Jadi kurang dengan 1 Habib yang menzinai misalkan kasus Syafiq bin Zainal Abidin Al-Idrus Jepara ya. Ya saya menangan Syafiq. Gak apa-apa, berbuat apa saja tetap dijamin surga oleh leluhurnya. Tapi jenengan guys, jenengan itu belum tentu surga. Surga golek-golek dewe usaha. Tapi kalau Habib nggak perlu. Nggak perlu. Lah, ini namanya rasis ya. Ini sarah yang luar biasa. Bagaimana ada seorang tamu datang ke negeri kita menghina kita, terus kita diam saja. Ijma Sukuti itu tadi. Kok nggak ada respon dari negara? Negara ini menunggu respon dari kita sebenarnya. Sudah kami siapkan buku-buku bukti. Kemarin kan saya tulis bahasa Arab, sekarang saya sudah terjemah ke bahasa Indonesia bersama dengan kawan-kawan kita untuk dipelajari oleh MUI, oleh PBNU kalau mau, oleh Muhammadiyah, Al-Irsyad Persis dan lain-lain. Berarti nggak berlaku organisasi NU kalau gitu ya? Kalau Ya. ada tindakan seperti itu. Ya kurang tanggap terhadap situasi yang ada. Karena dari pimpinan struktural kita yang masih husnudon, didukung oleh penolan-penolan pondok pesantren Nahdien ya, yang masih juga belum mau terbuka. Karena ada sebagian yang direkrut pondok-pondok pesantren yang terkenal itu lulusannya untuk lanjut studi ke Al-Ahqaf University Al-Mukalla atau ke Darul Mustafa Parim Habib Umar bin Hafid saya. Jadi kerjasama. Akhirnya ya sungkan lah ya sungkan kadung api hubungan saya kan. Lah kalau kembali wah pakai seperti ini lah, jenengan kan malah tambah kualat dong. Jenengan gurunya juga Habib Bafaqih. Nggih. Nggih. Nah, waktu jenengan berguru kepada habaib itu apakah jenengan juga diijazai ya? Mungkin amalan rotib al-hadad atau harus sholawat simtud duror atau rotib ba'abud atau wirdul latif atau apa ya? Di era 80-an, mungkin 80-an itu terus terang
kami lontang-lantung ke sana kemari sama beliaunya Muhammad Hanif Hashim itu Nggih. nggak pernah ada ijazah, Ada jasa. nggak pernah ada roti al-haddad, simtuduro dan lain-lain, itu nggak pernah, nggak ada. Cuma ujangan beliau apa itu, kalau bahasa Nabi bahasa Jawa ini ku yai wis ngaji yo jari-jarimu sing limo, insya Allah dadi wong selamat. Napa Bib? Siji dadi wong ojo gumedhe, Api. kudu rendah diri, Api terus berkali. kudu nomor kali kudu tabasam, murah senyum, Nggih, mesem. mesem. Betul. Nah, yang ketiga itu harus komitmen atas bainal amroin. Kita harus punya AABB. Ah, Jangan memihak. Kalau sudah ada data yang valid, akurat, mengapa kita tidak ikuti? Ya. Inilah sayangnya pemimpin kita saat ini. konsisten komitmen. Ini konsisten komitmen pada suatu yang memang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah dan diteruskan oleh para ulama kita. Nggih, tiga, nggih. Nah, yang keempat ini, tunjukkan orang yang tidak tahu arah menuju terutama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah lepas dari yang namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Kita dikaruniai kesehatan, marilah kita bantu dengan kesehatan yang kita. Kalau kita nggak punya ilmu, apa yang kita punya, ayo kita bantu, tumbuhkan jiwa sosial kita. Nah, dan yang kelima, saya jenengan. Jadi ibu pengayom, muncul rasa kasih sayang. Wis ngaji yo iku insyaallah selamat. Lah ini semua pelajaran ini ki ono nang tanah Jawa. Leluhur tanah Jawa itu seperti itu ajarannya. Ngaji yo jari-jarimu sing limo. Wis ojo macem-macem. Ngoten ya. Ah, nggih. Berarti enggak ada ya Ratibul Haddad. Ratibul Haddad ini saya mengenal ini tahun 2005 mungkin, 2005. 2005 saya keluar dari pesantren itu perkiraan tahun 94. Nggih. 94. Terakhir itu di 94. Itu belum ada, yang cuma yang muncul memang Hizib Sakron. Sakron. Nah, yang paling saya gemari dulu itu Hizbun Nasor, punyanya Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya Hizbun Nasor Nggih. saya Saya bilang sendiri, Nggih. niku wonten. Nggih. Niku sing Hizbul Bahar niku. Nggih. Niku sing sering memang dulunya wis saiki gak isip-isipan, wis selawat ae sing Lah ngadem ya, madem nggih. Kula nggih ngoten ya. Nggih. Kula riyen niku hizib sampai 9 ya. Hizib Ghazali, hizib Nawawi, hizib gak karu-karuan malah bingung ya. Jadi ini pengumuman untuk para santri di pesantren Salafiyah Nahdlatul Ulama itu. Ini kan tajrib sudah teruji. Kita-kita ini pernah ngaji seperti kitab Syamsul Ma'arif. Itu zamannya berbeda. Kita harus menyesuaikan tuntutan keadaan zaman. Jadi yang panjenengan sampaikan dari guru panjenengan dari Markabah Fakih Habib Alawi itu nggak ada salahnya. Saya hari 5 itu walaupun secara khusus tidak tercatat dalam satu kitab, tetapi isinya itu merangkum. Ya, bagus isinya itu. Nggak apa-apa diamalkan. Nggih. Nggih ya. Nah, saat ini mengapa saya prihatin juga pemuda-pemudi kita terutama kultur NU. Ini yang sangat prihatin. Makanya kita bersyukur, mari mumpung ada sesepuh-sesepuh kita yang mau membuka sejarah kebenaran Nusantara. Kalau seandainya tidak ada beliau-beliau, mau kemana kita? Sedangkan kita dalam Quran mungkin saya mengingat itu pendapat dari Nabiullah Ibrahim. Marilah kita tinggalkan kenangan kepada pemuda-pemudi kita, kenangan yang membawa kemaslahatan dan kemanfaatan. Nah, kalau yang sesepuh sudah apa? Jangan sampai menyalahkan orang lain apabila negara yang makmur remah ripah loh jinawi toto tentem kertorajo ini direbut oleh orang lain. Kita hanya gigi jari nanti. Lah, saya melihat waktu itu podcastnya Kiai dengan salah satu tokoh yang dari Malang, yang dari mana itu Banyuwangi, Kiai Sinten yang SHMH itu ya. Oh nggih, kayak nggih. Nah, sebenarnya saya sangat mencerdaskan, sangat memberikan edukasi masukan masalah ya ditanglepakan masalah kok ahlul bait itu niku alu menurut terminologi Al-Qur'an. Nah, sedangkan itu semua sudah dibeberkan. Lama ya. Data ini sudah lah, data jaluk kita virus tumpuan sudah valid, sudah baku. Cuman sayangnya ya mohon maaf tadi menyinggung masalah negara. Negara ini ngapunten ingkang kata, mohon maaf yang sebesarnya. Negara mau turun tangan, masih di sini ada yang otoritasnya, yakni PBNU dan MUI. Takut menyalahi aturan, kemungkinan seperti itu.
Untuk keagamaan kan sudah dihandle oleh PBNU dan MUI. Mungkin Nggih, bisa Nggih. seperti itu nggih. Nggih. Nggih, bisa seperti Nah, itu. sedangkan untuk keamanan memang negara harus hadir untuk ini. Cuma seandainya ini sudah kadung seperti ini, kok negara masih diam? Apa jadinya kita nanti? Kalau ini terus-terusan seperti ini. Karena ini sudah merebak kemana-mana sudah. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab, sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.